Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di akhir pekan hari Sabtu tanggal 21 September 2024. Saya senang sekarang menyebut tanggal dan harinya dengan lengkap itu karena itu semacam countdown, Mbak Agi, untuk menghitung hari gitu ya, menghitung hari jabatannya Pak Jokowi itu karena kalau secara normal itu kan tinggal sebulan kurang 1 hari sekarang. Tapi banyak orang yang berharap kalau bisa lebih cepat lah gitu situasinya, nggak usah menunggu tanggal 20 Oktober. Kenapa? Karena situasinya sekarang ini betul-betul kacau balau ya Mbak Agi ya. Kalau melihat kondisi di dalam negeri kita, domestik kita, aneh banget. Ini menjelang Betul. akhir masa jabatan seseorang dan kemudian ada harapan baru dengan presiden baru, tapi situasinya orang justru sekarang malah seperti yang kita sebut uncertainty ya, tidak menentu gitu situasinya Mbak ya. Kalau menggunakan istilah sosiologis yang suka dipakai oleh Bung Rocky itu istilah ini situasinya anomi, kacau, tidak ada aturannya gitu. Mhm. Iya, iya, iya. Kita seperti autopilot ya Mas Ersu saat ini, di mana Kalau autopilot dalam itu sebenarnya iya, kalau autopilot lebih aman, Mbak. iya, iya, tapi begini, kalau kita lihat langkah-langkah Pak Jokowi dalam belakangan ini, apalagi sekarang dia sudah berkantor di IKN ya. Terus di IKN dia kemana? Dia keliling-keliling saja Mas Ersu dari Ya. pasar ke Hmm. pasar, begitu kan? Seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa, mengesankan bahwa dia akan soft landing dan juga bahwa ekonomi itu baik-baik saja. Apalagi dari pasar ke pasar dia melihat dan kemudian mengumumkan bahwa harga telur turun, harga ini turun, semuanya Malah stabil terlalu apa dan rendah katanya begitu ya, katanya harganya ya. iya, malah terlalu rendah. Nah, ini kan padahal yang dipersoalkan oleh Didi J. Rahbini, oleh almarhum Faisal Basri dan juga banyak ekonomi yang lain bahwa deflasi atau penurunan harga barang dan jasa yang terjadi sejak bulan Mei kalau tidak salah, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti sudah 4 bulan terjadi. September kita masih akan hitung nanti di bulan Oktober. Ini kan justru deflasinya ini bukan deflasi yang menguntungkan begitu Mas Hersu. Ini justru membahayakan kepada perekonomian di Indonesia karena deflasi ini terjadi di tengah memburuknya situasi ekonomi, banyaknya PHK, penutupan Ya, pabrik-pabrik dan sebagainya. Jadi ya. Daya kelebihan beli, ya supply, daya belinya daya turun ya. beli Ya. daya beli turun. Kelebihan supply bukan disebabkan karena produktivitas kita meningkat, tapi karena daya beli yang turun. Ada barang, tapi tidak ada yang beli. Ini kan situasi yang sangat Nah, berbahaya itu sekali. pertanyaan saya selalu ya Mbak Agi. Pak Ya. Jokowi ini tidak paham atau dia memang selalu melihat sesuatu dari sudut yang buat dia itu menguntungkan dia begitu, tapi tidak menguntungkan pada rakyat. Artinya kalau menguntungkan dia itu pencitraannya saja gitu pertanyaan saya. Apakah dia tidak tahu ada fakta-fakta semacam itu gitu? Dia pura-pura tidak tahu, tapi dia dia kan logika publik, oh iya ya kalau harga ini berarti murah dong ya, suplai banyak dan pemerintah bisa menurunkan, menstabilkan harga kan gitu orang cara berpikirnya. Padahal yang terjadi adalah bahwa oke suplai barang banyak tetapi daya beli masyarakat turun gitu ya akibatnya harganya jadi turun juga gitu. Betul, dan masyarakat itu kalau seandainya mereka menjual apa namanya barang gitu yang dia mudah busuk dan sebagainya itu kan ada expirednya Mas Hersu, terutama barang-barang yang memang bukan produksi pabrik begitu, tentu mereka ingin menjual lebih cepat begitu. Nah, Pak Jokowi ini kan kita ketahui ya Pak Jokowi tidak memiliki literasi membaca yang baik begitu, dan itu tidak Pak Jokowi juga mengakui, kemudian istrinya yaitu Ibu Iriana juga mengakui hal tersebut. Kita kalau di rumah ya santai-santai saja, ya enggak baca yang berat-berat, enggak suka baca politik, ya baca komik-komik saja. Itu kan berdua mereka suami istri mengatakan seperti itu dan diiyakan juga oleh anak-anaknya. Bahkan Gibran mengatakan kami tidak memiliki budaya membaca di rumah. Dan ini sangat berbahaya bagi seorang pemimpin kan Mas Hesu. Artinya dia hanya mendengarkan dari para pembisik yang ada di sekitarnya. Pembisik di sekitarnya tidak mau dimarahi, tidak mau bekerja yang lebih keras atau mereka melakukan sesuatu kesalahan. Ya akhirnya Pak Jokowi mengetahui apa yang terjadi, update berita dan sebagainya hanya berdasarkan keterangan-keterangan dari sekitarnya. Mungkin pernyataan kalau saya ngomong seperti ini, enggak kok Pak Jokowi baca sendiri. Berapa jam dipakai untuk membaca dalam sehari? Sekarang ini membaca tidak mesti harus membaca secara fisik kita membaca, Mas Hensu. Membaca itu juga bisa kita dengarkan. Ada aplikasinya, ada aplikasi yang bisa membacakan begitu. Jadi dan dia juga bisa hanya mendengarkan poin-poinnya seperti kita ketahui ya. Kalau yang namanya membaca, apalagi kalau mendengarkan berita itu kan sambil layeh-layeh saja kita bisa mendengar berita. Apalagi kalau tradisi itu berupa tulisan, kita hanya cukup
membaca sekitar 3 paragraf atau 4 paragraf, karena biasanya kita membaca dengan cara menulis dengan cara piramida terbalik, biasanya jurnalis seperti itu. Tidak harus sampai selesai. Tapi ya itu tadi, seperti misalnya sekarang Badan Pangan yang dipegang oleh Ari Prasetyo misalnya, Mas Hersu. Ini kan orangnya Pak Jokowi, kroninya dia, kenapa dia memilih dia, ya pasti ada hubungannya dengan bansos-bansos yang dia salurkan kemarin itu, begitu kan. Jadi lebih mudah karena adanya Badan Pangan, kemudian dia tidak perlu berhubungan dengan Kementerian Sosial lagi soal sembako yang akan dia salurkan. Nah sekarang ini ternyata baru saja Bank Dunia mengumumkan bahwa harga beras di Indonesia itu 20% lebih tinggi dari harga beras di negara-negara ASEAN lainnya. Ini kan, dan Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar sekarang itu ya. Iya, menjadi negara pengimpor beras terbesar, padahal kita negara agraris. Jadi untuk apa itu infrastruktur yang katanya adalah untuk mengangkut hasil produksi padi, hasil produksi buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Lah, apa yang mau diangkut kalau produksi kita justru turun begitu, Mas Yersu? Jadi ini memang Pak Jokowi lebih banyak itu membangun yang sesuatu yang bisa menghasilkan pencitraan gitu ya. Dan lagi kesannya, kalau saya terkesan dari periode pertama dia berkuasa gitu, dia sudah mulai membangun citra untuk harus 2 periode misalnya seperti itu. 2 periode harus memiliki citra supaya nanti keinginannya untuk 3 periode itu berhasil begitu kan, mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak. Tapi ternyata itu semua dilalui dengan cara-cara yang ya seperti itu, tidak baik, lewat kroninya apa dan sebagainya. Orang yang tidak terlalu berkapasitas, mungkin orang, oh iya dia lulusan pertanian, tapi ada lulusan pertanian lain yang lebih kompeten, yang lebih baik begitu ya, yang dalam prakteknya itu sudah terbukti apa dan sebagainya. Jadi itulah Pak Jokowi terlalu memperkerjakan orang-orang yang memang ya kalau saya lihat sih lebih banyak menjilatnya lah, taruhlah ya itu tadi, ini ada hubungannya dengan menteri-menteri yang misalnya ketika Gibran gitu naik menjadi wali kota Solo, kemudian mereka berbondong-bondong untuk ke sana begitu kan, antara lain misalnya Budi Karya, Menteri PUPR, itu termasuk mereka yang paling sering datang ke Solo begitu. Jadi sampai sekarang mereka awet ada di sekitar dari Pak Jokowi gitu. Ya. Dan tapi kalau kita tanda-tandanya, ini sepertinya Pak Jokowi itu di akhir masa jabatannya itu menuai badai ya. Apa yang dia tanam itu ya dia sekarang menuai badainya tuh. Dan kalau yang lain itu orang percaya itu dengan mungkin itu tangan-tangan Tuhan yang bekerja ya. Muncul seperti skandal Fufu Fafa, kemudian juga skandal private jet dan sebagainya itu tangan Tuhan yang bekerja. Tapi banyak juga yang muncul itu karena ya Pak Jokowi sendiri itu hasil kinerja Pak Jokowi gitulah. Kalau siapa yang menanam dia akan menuai, dan sekarang yang ditanam oleh Pak Jokowi itu kan bukan angin yang dituai oleh dia menebar angin, jadi dia menuai badai sekarang. Kalau kita lihat kan seperti itu Mbak ya, ekonomi memburuk ya, kemudian hutang menumpuk, terus kemudian daya beli masyarakat rendah, kemampuan pemerintah untuk mensubsidi makin berat. Situasinya betul-betul buruk. Jadi seperti yang saya sebut tadi itu di akhir pemerintahan Pak Jokowi itu betul-betul semua sampah-sampah yang tadinya disembunyikan di bawah karpet itu kemudian sekarang muncul semua. Iya, ya Mas Ersu bayangkan kalau misalnya saat ini ya Mas Ersu, kita tahu kelas menengah kita itu amburadul begitu ya, tidak ada yang menolong mereka. Bahkan belakangan ya kita pernah percakapkan itu Airlangga mengundang Ibu Sri Mulyani, mengundang menteri-menteri keuangan zaman dulu dari sejak zaman Pak SBY dan sebagainya, yang diundang untuk berdiskusi bagaimana menyelamatkan kelas menengah Indonesia. Karena kelas menengah di zaman Pak Jokowi ini memang ancur-ancuran Mas Ersu. Mereka terjun bebas gitu ya dalam sebetulnya sudah terjadi dari sejak tahun 2016-2017 dan makin memuncak tahun 2018. Nah kalau kita lihat 2019 sampai dengan 2024 ini penurunan itu terjadi hampir 9,5 juta jumlah kelas menengah itu yang turun dari yang tadinya itu 57,3 juta, ini berdasarkan data BPS ya, 57,3 juta pada tahun 2019 kemudian turun menjadi 47,8 sekitar itu, 47,8 juta yang artinya turun hampir 10 juta atau sekitar 9,5 juta. Ini penurunan yang berat sekali Mas Irsu kalau orang yang tadinya ada di kelas menengah, karena kelas menengahnya Indonesia itu tidak seperti di luar negeri ya, jangan bayangkan seperti itu. Kelas menengah ala-ala di sini sebenarnya ya.
Iya, bahkan kategori miskin di Indonesia pun di bawah kategori miskinnya Bank Dunia, begitu ya, garis kemiskinannya. Jadi kelas menengah di Indonesia itu mulai dari mereka yang berpenghasilan 2.040.000 sampai dengan 9.900.000. Bayangkan, seseorang yang berpenghasilan 2.040.000 tadi, padahal UMR-nya itu kan memang masih ada UMR yang segitu ya, itu misalnya ada di Banjarnegara, misalnya mungkin ada ya daerah-daerah Jawa Tengah begitu, memang UMR-nya cukup rendah. Nah, mereka itu dengan mereka menerima gaji UMR itu, maka mereka sudah masuk ke dalam kelas menengah. Padahal di tempat lain misalnya di Bekasi, misalnya di Jakarta, UMR-nya kan sudah di atas 5 juta begitu Mas Hersu. Nah, mereka dengan pendapatan seperti itu, padahal jumlah keluarga di Indonesia rata-rata 4,7, yang artinya kan ini dirata-ratakan ya, berarti setiap keluarga itu antara 4 orang dan sampai dengan 5 orang. Bayangkan kalau seandainya jumlah tadi dibagi menjadi 4 orang atau 5 orang untuk memenuhi untuk kehidupan keluarganya sehari-hari gitu Mas Firsu. Nah, ini kita bayangkan mana bisa mereka ini kalau udah di negara lain mungkin sudah masuk kategori miskin gitu. Dan kemudian sekarang rata-rata untuk kelas menengah, konsumsi kelas menengah kita ternyata itu sudah terjun bebas begitu. Jadi mereka bukan berada di konsumsi bulanannya itu yang 8 juta misalnya 9 juta, walaupun batas atas dari kelas menengah adalah 9.900.000 atau 9,9 juta. Tapi ternyata sekarang konsumsi untuk rata-rata untuk kelas menengah itu sudah turun ke 2.050.000 atau 2,05. Nah, ini kan sudah mepet sekali gitu, yang mungkin seharusnya itu sudah masuk ke dalam kategori miskin gitu. Memang kategori miskin ada banyak ya, rentan miskin, kemudian miskin ekstrim seperti itu begitu. Tapi artinya kita sekarang memang sudah berada pada situasi yang sangat sulit. Dan kondisi kelas menengah ini, mereka kebanyakan sekarang uangnya itu habis untuk membeli bahan makanan dan untuk memenuhi kebutuhan properti mereka, yaitu apakah mereka mengontrak begitu ya, ataukah mereka masih kredit gitu, karena banyak sekali kelas menengah itu yang mobilnya masih kredit, rumahnya masih kredit, atau bahkan masih mengontrak seperti itu Mas Yesus, sehingga mereka tidak punya keleluasaan untuk menabung. Bahkan juga kita dihujani berita dengan kelas menengah itu sekarang sudah mulai makan tabungan karena terjadi PHK yang terus menerus dan kemudian makin bertambah besar. Ya. Ini jadi kan yang disebut middle income trap itu ya. Kalau kita sih bukan middle income trap, kita betul-betul turun lagi ya. Kalau middle income trap itu kan nggak maju terus, cuma terus di kelas menengah. Tapi yang terjadi kita malah turun ke kelas menengah begitu ya. Dan indikator-indikator lainnya mengalami pemburukan kan begitu. Karena apa? Karena dengan daya beli yang rendah tadi itu, kemudian PDB kita juga pasti akan menurun juga kan begitu ya, Mbak Agi. Karena sumbangan kalau di Indonesia itu PDB kita kan terbesar itu konsumsi domestik ya, yang menjadi sumbangan kontribusi terbesarnya ya. Makanya pengamat juga bilang, para ekonom bilang bahwa Indonesia itu tanpa pemerintahan kerja pun sebenarnya 5%, angka 5% pertumbuhan itu udah pasti tercipta begitu. Tidur aja pemerintahannya gitu, jadi 5% itu bisa. Kalau kemudian di bawah 5% ya berarti bukan sama sekali nggak kerja gitu. Orang tidur aja bisa 5%, apalagi kalau kalau angka di atas 5% untuk tercapai itu sulit. Pak Prabowo kan menyatakan akan pertumbuhan ekonomi akan jadi 8%. Yang saya kira hampir semua ekonom sepakat itu nggak mungkin. Itu kalau orang Jogja nyebutnya not maybe gitu ya, nggak mungkin. Gitu ya Mbak. Jadi ini sedih, dan kalau kita kemudian membandingkan misalnya dengan negara-negara tangga, nggak jauh lah, kalau jangan bandingkan kita dengan Singapura ya. Kalau Singapura kan memang sudah kelas atas negara-negara yang makmur gitu. Malaysia gitu ya. Dan Malaysia itu kan sekarang berubah ya. Saya baru baca yang Anda kirim tadi datanya bahwa indeks persepsi korupsinya Malaysia itu juga naik, sementara kita turun begitu. Dan juga apanya yang naik, Mbak? Pendapatan anunya juga naik ya. Kelas menengahnya juga naik di sana ya, tumbuh ya. Iya betul. Jadi Malaysia sudah mengatakan bahwa mungkin tahun depan ini mereka sudah masuk ke dalam kelas menengahnya begitu ya. Sudah keluar dari middle income trap lah begitu ya. Jadi mereka sudah masuk ke dalam negara kaya begitu. Sudah awal-awal jadi negara kaya. Dan ini meninggalkan Indonesia jauh banget. Saya ingat Mas Irsu tahun
pada tahun 80-an ya, awal-awal 80 apalagi tahun 70. Waktu itu saya masih anak kecil, tapi saya ikut eyang saya di Jogja itu memiliki kos-kosan begitu ya, banyak begitu. Memang rumahnya dekat dengan STM, dekat dengan UGM begitu. Dan di situ sekitarnya itu banyak sekali orang-orang Malaysia begitu, mahasiswa Malaysia itu yang belajar di UGM. Jadi kita menjadi rujukan mereka terutama untuk arsitektur, teknik sipil apa dan sebagainya. Tapi sekarang mereka pendidikannya jauh lebih Oh maju ya, ya. dan jauh lebih maju, dan bahkan kita ini kan Pak Jokowi kala itu sempat sempat terkejut begitu ya. Ini kok Pak Jokowi kan senangnya terkejut bahwa lulusan S2 dan bahwa lulusan S2 dan S3 Indonesia itu kan jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara lain, terutama dengan negara luar ya, Eropa begitu misalnya. Tapi dengan sesama negara ASEAN saja kita kalah dari Malaysia dan kalah dari Vietnam begitu Mas Hersu. Misalnya kita jumlah S2 S3-nya hanya sekitar 2,45 apa ya kalau nggak salah gitu, kalau saya tidak salah ingat. Nanti kita lihat lagi begitu. Sementara di negara-negara lain itu sudah jauh-jauh lebih besar begitu, Ya. lebih tinggi begitu, sampai bahkan kalau di Amerika atau di Eropa itu sampai dengan 9% gitu. Nah, itu sebenarnya gampang. Saya tadi baru membaca itu data-data tentang peringkat sepak bola kita di FIFA ya. Sekarang itu kan kita mulai naik itu katanya, bahkan udah mulai mau bersaing dengan negara-negara seperti Thailand dan Vietnam gitu, naik terus kita ini. Tapi itu kan hasil naturalisasi gitu ya, Mbak Agi ya. Saya mikir-mikir apa kita juga perlu melakukan naturalisasi untuk para menteri, para presidennya gitu, supaya peringkat indeks korupsi kita naik dan kemudian kelas menang kita naik. Karena kalau saya lihat salah satu faktor kenapa kemudian Malaysia itu sekarang Malaysia kan sempat terpuruk soal korupsinya ya di zaman Najib Rajak itu ya, Najib Abdul Rajak itu kan babak belur kemarin ya. Tapi begitu muncul sekarang itu terutama eranya Anwar Ibrahim, itu kelihatan sekali yang signifikan. Jadi memang seorang pemimpin itu sangat menentukan, dan saya pernah lihat pidatonya Anwar Ibrahim itu memang memberikan semacam inspiring lah kepada rakyatnya, memberikan confidence juga bahwa gue itu di tangan pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa gue percaya gitu, karena dia di situ menyatakan bahwa dia tidak pernah mengambil gajinya sebagai perdana menteri itu, karena kata dia nggak mau dia terima gaji banyak terus kemudian rakyatnya sedang hidupnya susah gitu kan. Beda banget dengan di Indonesia, gaya hidup para pejabatnya itu bermewah-mewahan, bahkan termasuk anaknya presiden juga gaya hidupnya mewah sekali kan gitu, pakai private jet dan sebagainya. Terus kemudian koleksi anak istrinya, anak-anak Pak Jokowi gitu, juga menantunya Pak Jokowi itu kan semua gila-gilaan semua itu. Anda sebut mulai dari Kahiyang yang putrinya sendiri, Bu Iriana, terus Selvi Ananda maupun Erina, semuanya kan menggunakan koleksi tas dan jam tangan mewah yang luar biasa kan gitu. Jadi memang nggak ada contoh sama sekali. Jadi memang kalau ini dimulainya harus dari pemimpinnya ya Mbak Agi ya. Kalau pemimpinnya baik, orang percaya gitu dan memberikan contoh yang baik, ya negara itu akan maju. Tapi kan persoalannya bangsa kita ini melihat prakteknya nggak ada satu pemimpin pun yang bisa kita percaya gitu. Iya, betul sekali. Mereka seolah-olah tidak menjadikan dirinya panutan, padahal itu walaupun tidak tertulis, tapi kan itu merupakan konsekuensi logis dari istri seorang presiden dan anak seorang presiden. Saya rasa seperti itu ya Mas Heru. Memang tidak ada aturan-aturan tertulisnya. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian buzzer apa dan sebagainya. Kalau seandainya kita pertanyakan itu, mereka kemudian nyebokin lah mereka rame-rame. Padahal kalau seandainya mereka melek literasi, mereka mencontoh negara lain gitu misalnya, seorang istri perdana menteri, seorang istri presiden, mereka akan memakai produk negaranya sendiri. Bisa jadi produk yang bermerek kalau dari negara maju, bisa jadi juga produk-produk UKM dan produk-produk tradisional lainnya. Dan mereka bangga karena mereka memang menjadi etalase yang berjalan begitu. Mereka apapun yang ada, misalnya bajunya begitu, kita sudah mulai dengan misalnya dengan memakai batik, kita bangga, bahkan orang luar pun kita berikan batik, pemimpin dari negara lain, pemimpin dunia gitu ya, datang ke Indonesia kita kasih batik. Tapi tidak dengan para wanitanya banyak sekali yang memang sepatu, tas gitu ya, jam tangan begitu. Mereka malah lebih bangga kalau memakai produk luar, seolah-olah malah mempromosikan, menjadi etalase berjalan dari barang-barang luar negeri, barang-barang branded itu, dan merasa bangga dengan hal tersebut gitu.
padahal mereka harusnya tahu mereka bagian dari lingkaran penguasa. Mereka adalah bagian dari para pejabat walaupun mereka bukan sebagai penyelenggara negara itu sendiri, tapi kan ada di lingkaran atau circle terdekatnya begitu. Tidak seharusnya seperti itu begitu Mas Hersul. Mereka mengidentifikasi kalau saya lihat lebih sebagai pesohor, lebih sebagai orang yang terkenal gitu ya, seperti artis-artis bintang film, apa namanya fashion designer mungkin seperti itu, orang-orang top lah gitu ya, yang mereka bebas aja memakai memakai itu karena mereka apa namanya sebagai orang yang bebas bukan bagian dari penyelenggara negara begitu. Nah inilah yang kita masih sangat minim sekali watak-watak yang kayak begitu dan apa ya Mas Herzl walaupun sudah dicerca di apa bisa-bisa nggak ada malunya tetap seperti misalnya Kaisang kemarin memang mereka dia memakai baju apa ketika tanggal 17 perayaan 17 Agustus di IKN gitu ya kalau tidak salah saya lupa bajunya Kaisang tapi nuansanya tuh merah kemudian istrinya nuansanya pink begitu ya memakai baju daerah tapi ternyata memakai sandal Hermes dengan apa huruf H besar gitu yang jelas-jelas itu sangat-sangat kelihatan sandalnya adalah sandal yang bermerek yang harganya biasanya belasan juta begitu Mas Herzu. Ini kan rasa empatinya, rasa ini tidak ini apa mungkin bahkan mungkin tidak berpikir. Dia tidak mikir sampai ke situ begitu Mas Herzu. Ya. Padahal kan sebenarnya dia nggak pakai apa-apa pun, dia tahu orang tahu anaknya presiden ya, kan gitu ya. Nggak perlu lagi sebenarnya mereka itu. Justru orang akan terkagum-kagum kalau dia menunjukkan kesederhanaannya seperti yang selama ini coba dicitrakan oleh bapaknya, gitu kan? Ya. Betul. Iya itu tadi saya jelaskan Mas Yesu yang tadi saya soal S2 S3 jumlahnya di Malaysia yang di Indonesia itu 0,45% ya, hampir setengah persen. Artinya setiap kali ada 200 orang itu baru ada satu orang itu yang S2 atau S3 begitu ya. Nah, sementara kalau di Malaysia dan juga di Vietnam ternyata angkanya sudah mencapai 2,43%, hampir 2,5% yang artinya setiap 100 orang kalau Indonesia tadi harus 200 orang untuk mendapatkan satu orang. Nah, sementara kalau di Vietnam dan Malaysia itu misalnya ada 100 orang yang mungkin sekitar 2,5-nya adalah S2 dan S3 atau setiap 200 orang itu ada 5 orang S2 S3. Ini kan jomplang sekali yang saya artinya nggak kaget Mbak ya. Saya nggak kaget ya karena saya beberapa kali ketika pergi ke luar negeri gitu bertemu dengan beberapa teman mahasiswa Indonesia dan juga ketemu teman-teman mahasiswa Malaysia gitu kita bandingkan itu sebenarnya kan dari sisi populasi kan kita jauh ya. Katakanlah kita ini 26, mereka berapa? 27 juta ya kalau nggak salah. Sekarang kita tetap kita 10-nya lah Malaysia itu ya. Dari kita gitu. Tapi dalam sisi jumlah, ini baru jumlah loh Mbak ya. Itu bisa mahasiswa Malaysia itu lebih banyak dari Indonesia sama saja. Itu kalau misalnya kita itu 10 kali lipat dari Malaysia itu sebenarnya masih sama itu. Tapi dalam ini realitasnya itu lebih banyak mereka. Misalnya yang mereka yang ngambil kedokteran di Rusia itu banyak sekali. Mereka pendidikan kemudian seperti di Australia terus kemudian banyak negara-negara lain tuh Malaysia banyak sekali dan itu rata-rata itu beasiswa dari pemerintah di Indonesia memang ada yaitu LPDP gitu. Tapi tetap masih belum sebanding dengan Malaysia dan kemudian kalau kita ngobrolin tentang gaji para guru besar di Malaysia atau yang dokter di Malaysia itu jauh banget Mbak dengan yang ada di Indonesia gitu. Indonesia itu seorang profesor itu kalau Anda di pemerintah di universitas negeri itu, saya nggak tahu sekarang dengan PTNBH itu gajinya dibandingkan dengan katakanlah manajer di perusahaan-perusahaan swasta itu lebih tinggi manajer perusahaan swasta Mbak. Gitu. Iya, betul. Karena memang seperti tadi kita percakapkan bahwa di Malaysia akan keluar dari middle income trap gitu segera begitu karena memang investasi mereka dalam anggaran belanja negara mereka berinvestasikan sangat besar untuk sektor pendidikan, untuk pelatihan warga negaranya dan juga untuk bidang kesehatan. Ini luar biasa karena memang dipetiknya hasilnya kemudian itu tidak langsung serta-merta ya namanya bidang pendidikan itu kalau misalnya kita investasi karena harus akan dipetik itu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang gitu. Nah, ini beda sekali dengan di Indonesia kan Mas Hersu. Jadi di sini kalau seandainya pun anggaran pendidikan itu kan sudah besar ya, sudah
sudah sekian triliun gitu. Iya, 20% dari APBN gitu. 20% dari APBN, tapi itu dibagi-bagi banyak sekali karena jumlah untuk sektor pendidikan kita juga banyak sekali Mas Hersu Dan begitu. yang Jadi menyedihkan itu lebih banyak untuk gaji, itu betul. tapi untuk Gaji. sumber daya yang betul-betul investasi langsung ke sumber daya manusianya itu kecil jumlahnya gitu. Kecil Bahkan sekali, kalau nggak apalagi salah pernah untuk untuk dialokasikan ke desa ya. Kalau nggak salah pada waktu itu ada rame-rame gitu. iya, betul, betul, betul sekali. Jadi untuk mereka untuk meningkatkan kemampuan dari para guru untuk pendidikan, menambah wawasan mereka dan sebagainya, itu sangat sedikit sekali. Jadi makanya kemudian ini kalau masuk ke pinjol, Mas Hersu, eh, apa namanya? Kalau dilihat dari pekerjaannya begitu ya, dari kualifikasi pekerjaannya, misalnya dia adalah di bidang jasa, di bidang apa. Nah, guru itu paling banyak yang terjerat pinjol berdasarkan data. Jadi artinya seorang guru yang mengajar di depan kelas itu sambil kepalanya itu bagaimana bayar pinjol nih udah ditagih-tagih seperti itu, begitu kan Mas Herstu? Yang mungkin dia akhirnya gali lubang tutup lubang, pinjam lagi ke pinjol lagi untuk menutupi itu lagi, begitu dan dia harus menggadaikan bahkan sampai harus menggadaikan apa namanya atau menjual kendaraannya, motornya, rumahnya dan sebagainya akhirnya bercerai. Bagaimana kualitas pendidikan kita akan baik begitu kan. Jadi memang ini sudah ruwetnya itu ruwet betul begitu ya. Dan kalau kita melihat misalnya ini berdasarkan data saya baca ini dari Institute for Management Development atau IMD World Competitiveness. Ini sebenarnya diungkap sendiri juga oleh Pak Jokowi ya. Dia mengatakan bahwa untuk peringkat pertama atau terunggul kesehatan secara global itu adalah Swiss dan kemudian Swedia. Nah, Singapura itu berada di peringkat ke-28 begitu. Sementara Malaysia di peringkat ke-42. Nah, Indonesia berada di peringkat ke-61 begitu Mas Versu. Jadi jaraknya jauh sekali ya antara Malaysia yang 42 kita ke-61 dan bahkan sekarang Malaysia sudah masuk membuka wisata kesehatan begitu kan seperti di Penang dan sebagainya. Jadi kita memang betul-betul uh, tertinggal jauh, sangat tertinggal jauh dalam hal ini tidak hanya di dunia internasional tapi juga di ASEAN sendiri begitu. Ya, makanya itu Mbak kelihatan sekali bahwa sebenarnya yang sangat menentukan seorang pemimpinnya ya, visi pemimpinnya, integritas pemimpinnya. Dan kita kenal orang seperti Anwar Ibrahim, jangan lupa juga ya, itu dia ini aktivis sejak muda dan dulu banyak belajar atau nyantri istilahnya dengan aktivis-aktivis senior di Indonesia itu jangan lupa. Kemudian lahirlah seorang seperti Anwar Ibrahim gitu yang seorang aktivis yang punya dia terus kemudian dia orator juga dan karena memang terlatih sejak muda dan kemudian punya visi global gitu. Nah sementara kita presidennya kayak Pak Jokowi yang selama seumur dia menjadi presiden nggak pernah mau hadir dalam sidang perdebatan umum di General Assembly itu ya di PBB begitu Mbak Agi ya. Dan kemudian turun lagi ke Gibran yang sama aja pidato di dalam acara di mana waktu itu sempat ada bikin acara di Paris ya, bikin acara itu kan acara-acara budaya saja gitu, pameran budaya di Paris, pidato pun pakai teleprompter kan gitu ya Mbak Agi. Kita membayangkan mesti berdebat-debat di forum-forum internasional gitu yang dulu zaman di masa lalu itu sebenarnya orang-orang itu tokoh-tokoh kita founding parent kita jago-jagoan semua itu di forum internasional. Jangan nyebut Bung Karno lah yang pidatonya sangat monumental di PBB itu, tapi diplomat kita seperti Sultan Syahrir, orang seperti juga Agus Salim, banyak sekali Anda menyebut itu dahsyat semua. Lah ini tiba-tiba presidennya kayak Pak Jokowi yang nggak pernah berani tampil di forum internasional, kemudian memaksakan anaknya sekarang jadi wakil presiden yang saya kira kalau kita lihat dari performanya dan dia pasti lebih rendah nih kualitasnya dibandingin Pak Jokowi gitu. Iya, saya rasa juga demikian ya Mas Hersu. Pak Jokowi mungkin dari sejak muda walaupun dia demikian, ya katanya dia masih ikut HIPMI dan kemudian menjadi pengurus ya setidaknya ikut organisasi. Tapi kalau untuk seangkatan Gibran gitu ya Mas Hersu, dia masih masuk ke milenial ya berarti. Itu kan milenial itu masa-masa yang apa ya? Kalau orang tua biasanya itu memiliki catatan anak saya ketika SD dia juara pidato atau di bidang seni dia ikut lomba apa begitu dan itu sudah mulai olimpiadean itu Mas Ersu begitu karena
saya memiliki keponakan yang usianya juga sama seperti Gibran 36-37, ya dia sudah mengikuti lomba-lomba semacam itu. Jadi ada catatan prestasi di mana anak itu memang digembleng Ya. dari sejak dini. Ya kita fair-fair saja. Kalau anak tidak digembleng sejak dini ya dia tidak masuk dalam kategori layak untuk menjadi pemimpin Indonesia dong gitu. Dan sekarang Ya. kita ingin catatan Gibran itu apa ya kira-kira ketika dia Nggak masih ada, Mbak. SMP, SMA begitu loh. Ya. Jadi kan kalau tanpa skandal Fufu Fafa saja, menurut saya memang dia tidak layak gitu menjadi Iya. seorang pemimpin negara ini. Apalagi kemudian muncul heboh Fufu Fafa, dan kalau saya nggak terkejut sih kalau banyak orang yang kemudian berusaha untuk membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden, karena memang dia betul-betul dari kuah apapun ini nggak layak dia sebagai wakil presiden. Saya banyak yang nggak ikhlas kalau dia kemudian mewakili wajah Indonesia di dunia internasional. Ya, Iya, oke. iya lah Mas Ersu. Sedikit catatan saja tadi yang di Paris. Katanya kan dia lama di luar negeri, mungkin sekitar 9 sampai 10 tahun karena ada di luar itu dari usia 15 tahun ya, katanya middle SMA lah di sini high school, kemudian pindah ke sana, katanya di sana Di Singapura dan high school Australia. lagi. Iya, dan dari Singapura ke Australia, dari Australia ke Singapura lagi. Tapi ternyata dari kesemuanya itu hanya menghasilkan yang kita ketahui adalah ijazah ketika dia kuliah itu saja begitu ya. Itu pun juga banyak sekali yang kalau saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya atau mempersepsikannya ini setara dengan IPK berapa. Tapi banyak sekali kalau di media sosial mereka yang paham itu mereka mengatakan ini setara dengan IPK 2,3 di sini begitu Mas Hestu ya. Kita bayangkan kalau seandainya memang itu betul IPK 2,3 itu ya seperti apa gitu. Sementara kalau Pak Jokowi saja ini kan baru saja Mas Hestu juga mengirimkan kepada saya seperti misalnya tiba-tiba Pak Jokowi terkejut gitu mengatakan bahwa loh ini potongan apa lagi begitu kan, seperti misalnya potongan pensiunan tambahan, katanya dia tidak tahu itu, malah terkejut gitu. Padahal ini sekarang sedang ramai sekali di mana Apindo, dunia usaha, para pengusaha ramai menolak, buruh menolak, pekerja menolak. Kok malah dia nggak tahu apa-apa ya? Artinya dia tidak membaca situasi terkini. Nah apalagi Gibran nih yang dia mengakui dari awal pada wawancara Najwa Shihab ya yang kita lihat itu mengatakan tidak ada tradisi membaca. Padahal seharusnya lebih punya tradisi membaca daripada bapaknya dong ya dengan akses yang lebih mudah saat ini. Iya ya. Tapi makanya tadi kan Mbak Agi menyebut Indonesia seperti autopilot. Saya kira terlalu bagus kalau Mbak Agi nyebutnya autopilot itu kan, karena kalau kita menggunakan terminologi penerbangan autopilot itu justru moda paling aman ya. Tapi kalau yang sekarang ini pilotnya itu bikin kacau Mbak, gitu yang bikin Indonesia jadi turbulence itu karena pilotnya yang mau bikin kacau. Jadi kalau dia autopilot dia anteng, dia tuh setel pakai komputer, kemudian dia istirahat tidur. Kalau ini enggak, udah gitu udara tenang, cuaca bagus dan sebagainya, dia yang bikin kacau-kacau. Jadi ya terus turbulen terus negara ini jadinya gitu. Dan banyak sekali kan contoh-contoh turbulensi, termasuk juga soal yang sekarang lagi rame ya. Jadi saya kira ini jadi juga hal yang serius karena ini menyangkut Kadin ya. Karena Kadin ini kan bagaimanapun juga ini adalah satu-satunya organisasi pengusaha yang diatur dalam undang-undang begitu, dan posisinya juga sangat strategis. Sekarang ini kan kekacauan, kita pernah membahasnya juga Mbak Agi. Ini yang kita sebut bagian dari yang tadi Pak Jokowi panen badai karena dia sudah menabur angin sebelumnya gitu. Iya betul sekali. Saat ini dia sedang menuai badai dan sekarang orang-orang yang ada di Kadin, pengusaha-pengusaha itu mulai speak up begitu kan, dan berani sekali Mas Hersu, seperti misalnya mereka mengatakan ada peran BIN yaitu Badan Intelijen Negara dan juga Pak Jokowi begitu dalam pemilihan Ketua Umum Kadin pada tahun 2021, di mana kemudian secara aklamasi diputuskan yang terpilih adalah Arsyad Rashid. Dan ini kalau kemarin-kemarin kan nggak berani ngomong seperti itu loh Mas Hersu. Nggak berani. Nggak berani sama sekali, apalagi dengan menyebut BIN, di mana Pak Jokowi dibantu dengan BIN sehingga menggolkan Arsyad Rashid. Dan kita tahu seperti ditulis oleh Tempo misalnya, disebutkan bahwa Arsyad Rashid ini ya memang orang baru, new kids on the block lah istilahnya di Kadin begitu ya. Dia baru berapa tahun ya gitu, kalau nggak baru 2 tahunan gitu gabung ya Mbak? Baru 2 tahun pada tahun 2021, sementara Anindia Bakri itu sudah 20-an tahun lah ketika itu, kalau sekarang
sekarang saja sudah 25 tahunan begitu Mas Hersу. Dan ketika itu dia sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun. Ini lagi-lagi kita standing kita tetap tidak setuju soal munaslup itu ya. Tapi kita melihat sejarahnya ke belakang di mana Pak Jokowi menuai badai. Apapun yang dia lakukan secara culas begitu ya, secara licik begitu kan. Ini kan seharusnya tidak dilakukan oleh kepala negara seperti ini kalau memang dia menghargai demokrasi. Di mana seseorang yang sudah melakukan apa namanya itu kan bagian dari meritokrasi kan Mas Yesus, seseorang berkarir kemudian karirnya itu bagus sehingga kemudian mendapatkan apresiasi dan kemudian dia mendapatkan dukungan dari Kadin. Berapa jumlah provinsinya? 34 atau 35 Kadin pengurus provinsi ya Mas Yesus, dan ternyata pada tahun 2021 itu sekitar 21 provinsi itu diperkirakan sudah mendukung Anindya Bakri. Tapi kemudian dibalikkan begitu saja dengan cara mereka berdua ini dipanggil ke istana, yaitu Arsyad Rashid dan juga Anindya Bakri diundang ke istana bersama dengan Rosan Roslani, yaitu menjadi ketua umum Kadin pada masa itu. Dan kemudian hasilnya Anindya Bakri ini mengalah begitu. Dia bersedia menjadi ketua Dewan Pertimbangan Kadin dan kemudian menjadi ketua umumnya adalah Arsyad Rashid. Di mana kita ketahui Arsyad Rashid ketika itu memang dekat sekali dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga dengan Muhammad Lutfi yang ketika itu menjadi Menteri Perdagangan. Jadi orang walaupun dia baru 2 tahun di Kadin dikatakan dia berhasil dekatlah dengan pemerintah. Nah, orang-orang itu adalah terutama Bahlil adalah tangan kanan dari Pak Jokowi begitu kan, orang kepercayaan dari Pak Jokowi. Jadi ya sekarang ini kalau seandainya tiba-tiba terjadi seperti ini seperti menuai badai saja, dan Pak Jokowi ya tidak bisa apa-apa karena dia kan sekarang sudah masuk ke dalam masa transisi. Dan kalau kita lihat Mas Ersu, ini memang seperti yang sudah kita bahas juga pada tanggal 31 Agustus itu kan sudah ada pertemuan di mana ada dengan bungkus lah sebetulnya bungkus diskusi begitu ya Mas Ersu dengan judul Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo Gibran, di mana diklaim itu hadir utusan dari 27 Kadin provinsi begitu. Jadi ini dikumpulkan oleh Anindya Bakri, di mana Anindya Bakri itu speech di situ, ada Bambang Susatyo juga speech di situ. Tapi kalau seandainya kita melihat siapa saja yang hadir, itu ada Erwin Aksa dan juga kemudian para senior hadir begitu ya, dan juga jangan lupa ada Hasim Joyo Hadikusumo. Nah, kedatangan Hasim Joyo Hadikusumo begitu pada acara yang dihelat ini, di mana di situ juga Bambang Susatyo yang sekarang menjadi ketua MPR dan dulu menjadi pengurus Kadin, itu juga dia mengatakan wah ini sudah quorum nih, walaupun dia tidak menyatakan quorum apa, ini sudah quorum kalau ada 27 Kadin provinsi dan kemudian juga anggota luar biasa dari Kadin yang berupa asosiasi-asosiasi. Nah ini sudah melihat ini sudah sebagai tanda-tanda. Jadi kalau seandainya sekarang misalnya akan beradu di pengadilan gitu seperti itu. Ya, ini mudah saja sih Mas Hersу keluar misalnya keputusan presiden ya sebagai akibat dari dulu juga Arsyad Rashid ini menikmati menikmati privilege yang diberikan, kekuasaan yang diberikan dengan begitu saja oleh Pak Jokowi, dengan dia tanpa ragu-ragu, tanpa dia merasa tidak enak kepada sahabatnya Anindya Bakri, yang seharusnya sebagai orang yang baru 2 tahun menjabat, dia tahu bahwa ada yang lebih berhak, ada yang orang yang dipilih, tapi orang ini tidak dekat dengan Pak Jokowi, juga tidak dekat dengan lingkaran Pak Jokowi tadi ya, lingkaran inner circle Pak Jokowi. Jadi artinya selama ini dia sudah menikmati kekuasaan itu, ketika sekarang tiba-tiba kekuasaan itu diambil, yaitu dengan cara yang menurut Anindya Bakri kubunya itu sesuai dengan ADART, walaupun dia mempersoalkan, ya saya rasa itu memang yang kita sudah perkirakan suatu saat dia akan menuai badainya seperti Pak Jokowi. Ya, saya kira itu hukum alam ya, atau kita sering menyebutkan sunatullah. Sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan itu pasti nanti akan ada batasnya, pasti akan meluap begitu kalau berlebih-lebihan. Dan kemudian sunatullahnya tadi itu siapa yang menabrak angin dia akan menuai badai. Nggak ada kemudian hukum sunatullah lain, tidak ada kekuasaan yang abadi gitu ya. Selalu dipergilirkan kan kekuasaan itu semua. Jadi sebenarnya ketika orang melawan hukum alam, melawan sunatullah itu akhirnya dia pasti akan menuai petaka gitu ya. Karena masa nggak belajar sih dari para presiden-presiden sebelumnya yang berkuasa berlebihan, katakanlah pada eranya Bung Karno yang sampai 22 tahun ya pada waktu berkuasa, kemudian Pak Harto 32 tahun.
semua itu berakhir buruk. Dan sebenarnya kan soal-soal ini sudah banyak diingatkan, bahkan termasuk oleh Ibu Megawati sendiri ya. Ibu Megawati yang partainya mengusung Jokowi sejak dari Solo ke Jakarta sampai 2 periode, menentang itu kan, karena akhirnya akan seperti ini gitu loh. Betul. Ya. Luar biasa. Akhirnya memang betul seperti kata Mas Heru, akhirnya pasti akan seperti ini. Kita tinggal sabar saja. Kadang kita tidak sabar. Padahal ketika kita bersabar itu sedang berproses. Nah, sekarang kita lihat nih sedikit lagi saja Mas Heru soal Kadin ini. Kita lihat nanti pada saat pelantikan Pak Prabowo siapakah yang diundang. Kan ini biasanya memang lembaga-lembaga, organisasi-organisasi mitra pemerintah itu kan diundang pada perhelatan besar negara begitu. Dan nanti ketika Pak Prabowo ini sudah menjadi presiden, siapa kira-kira yang akan diajak? Kan undangannya selalu seperti itu. Acara presiden mana, acara presiden. Nah, undangannya kepada siapa begitu ya? Itu artinya yang diakui oleh negara sebagai mitranya. Ya kalau seandainya salah satunya nggak mendapat undangan, nggak mungkin dia ujuk-ujuk bisa nongol di situ begitu. Oke, Bagi. Kita akhiri perbincangan kita di akhir pekan ini. Kita ketemu lagi insya Allah nanti di awal pekan hari Senin. Terima kasih untuk support dan doa Anda, juga doa yang terbaik untuk Anda semua. Dan paling penting kita ingatkan bahwa terus jaga akal sehat gitu ya. Ya katanya pokoknya yang paling penting tetap iling lan waspada. Katanya bagi orang sebejo-bejo itu sebejo-bejonya orang yang gimana beruntung-untung orang yang gila itu ya tetap untung orang yang iling lan waspada gitu ya Mbak Agi. Penting ini kita di akhir pekan mengingatkan soal itu. Kami mohon pamit, saya sebenarnya dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.